nggak gampang, nggak gampang, nggak seperti kayak apa ya, public figure yang bikin konten, bikin Langsung YouTube meledak. langsung meledak viral, itu beda lagi. Kayak gua kan bukan public figure ya, jadi proses itu memang memang lama gitu, memang lama bikin prosesnya. Jadi kalau kalian berorientasi sama hasil, gua takutnya lu kecewa bro. Halo Princes, kali ini ketemu lagi di Laki Bini. Gua lakinya. Bininya. Kali ini kita topiknya apa ya? Kayaknya nggak bahas soal kayak sekarang aja ya, konten kreator. Gimana? Content creator. Iya, kita Oke. saya bininya nanya, Apa tuh? susah nggak sih jadi seorang konten kreator? Gimana Pak Andre? Ya semuanya sih sebenarnya kalau jadi konten kreator itu ada susahnya ada gampangnya ya, karena namanya suatu pekerjaan itu kalau lo bilang susah ya susah, lo bilang gampang ya gampang, intinya sih jalanin aja bro. Jalanin aja. Jalanin aja kayak gini kan nih gua. Nah contoh nih gua bikin podcast, nah ini gua libatkan nama konten gua ini Laki Bini kan, daripada gue pusing-pusing nyari bintang tamu kan bayar mahal juga, kita manfaatkan keluarga bro, jadi Laki Bini gitu. Itu salah satunya susah-susahnya lah. Biasanya Hmm. kalau udah bikin konten nih, Nah, yang edit siapa? oke, jadi kalau yang edit nih ya, kalau gua biasanya sih lebih ke gua sendiri bro. Atau terkadang ada juga teman yang memang dia background dia memang sinematografi, dia juga bantu. Ada beberapa konten gue yang memang diedit sama temen. Jadi lebih banyak sih gue sendiri bro, gue sendiri. Jadi kalau kalian yang baru belajar atau baru mau mulai jadi konten kreator, entah di YouTube, di TikTok atau di media sosial lainnya, nggak usah khawatir bosku. Jadi lo bisa ngedit sendiri, bikin video sendiri gitu loh kan, karena dari awal ya, karena dengan minimnya budget, minimnya lo nggak punya duit, belum ada sponsor masuk, lakukan semua sendiri. Paling tidak ya next bulan ke depan ada sponsor masuk. Ya kita belum ada sponsor ya. Amin ya. Amin. Gitu. Apalagi yang kamu mau tanyain? Biasanya kalau bikin konten itu suka join-join sama temen ya sih. Maksudnya? Ya misalnya kamu bikin konten di tempatnya siapa, terus Oke. balikan lagi dia bikin konten sama kamu sekalian di tempatnya itu, Nah, kayak gitu. itu salah satu trik juga bro. Kalau kalian jadi konten kreator, pada dasarnya gini. Kalau gue pribadi ya, lebih bagus tuh kalian masuk di komunitas atau di teman kalian lah ya, yang sama-sama hobi, ya mungkin bukan di profesi ya, hobi membuat konten kreator, jadi konten kreatoran, bikin YouTube atau apapun. Jadi kalian tektokan tuh bro. Jadi temen lu masuk di konten lu masuk di kontennya dia. Jadi begitu. Tapi kalau di gua juga ada yang kayak gitu juga. Tapi gue lebih banyak yang mereview makanan ya kalau di konten gua kan. Dan di situ sebenarnya inti gua tuh gini. Apapun yang gue lakukan, ini klise ya, katanya klise ya, tapi this is real bro. Jadi apapun yang gue lakukan tuh visinya gue pengen supaya berguna buat orang lain. Contoh gini, contoh kecilnya gini bosku. Gue jajan di suatu resto atau UMKM kecil, pedagang kaki lima. Itu paling tidak gue jajan, gue promosikan produknya dia. Contoh gue pernah di konten gue tuh gue beli jamu, jamu gendong. Ya harga sih murah ya, 5 ribuan ya. Tapi salah satu gue ngebantu UMKM, jadi gue mempromosikan juga si tukang jamu tersebut. Terus gue juga pernah ada tukang pempek keliling gitu kan. Nah jadi kalau gue intinya gimana caranya tuh kita bikin konten terus berguna buat orang lain. Tuh. Kayak gitu bosku. Ini kita sambil tunggu makanan, sambil datang makanan.
Oke, Mbak. Nah, ini kita lagi ada di Dulu. The Look sih, Mbak. The Lockout. The Lockout Water Play di Bekasi. Dan ada menunya kayak gini, Bos. Ini ada tamunya di sini. Ada. Nah, ini bintang tamunya si Bagas. Kita ada makanan, ada sosis, ada kentang goreng, dan ada salad. Kamu makan sosis ya, guys? Kita sambil cobain kentangnya, bro. Kentangnya asik. Biasanya kalau bikin konten itu susah nggak sih? Maksudnya kayak ada nggak sih tema-temanya atau ada aja gitu yang kalau kayak gue nih misalnya, lu lama banget sih pulangnya, nggak pulang-pulang gitu. Ternyata bikin konten juga gitu kan. Kalau susah-susahnya itu ya tadi yang seperti gue bilang ya di menit-menit pertama pada awal video ini, susahnya itu banyak hal, bro. Karena apa ya? Satu, kita mesti lihat lokasi juga. Kadang-kadang kita nge-shoot video, kalau kita kayak konten yang jalan gitu ya, bro. Kalau nge-review suatu tempat, kadang-kadang juga ada suatu tempat yang mereka melarang untuk kita merekam. Nah, di situ kita juga mesti pahami juga ya. Jadi kita mesti mengerti ya, karena apa ya? Nggak semua tempat itu boleh kita rekam. Ya contoh mungkin yang tempat-tempat yang saya kira private itu nggak boleh. Terus kadang kedua, gue ngelihat faktor pencahayaan. Kalau pencahayaannya kurang bagus, terlalu gelap, ya mungkin gue cancel, gue cari pindah tempat lain. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah noise-nya. Noise-nya contoh, kayak sekarang nih ya. Saat ini nih. Nah saat ini kan gue di cafe nih, di apa namanya ya? The Lockout Water Play. Di sini ada musiknya, bos. Tapi musiknya itu memang takutnya copyright. Tapi untungnya gue pakai namanya ini, bos. Clip on, dan clip on ini harapannya bisa buat apa namanya? Paling tidak sedikit memfilter noise yang dari luar itu. Oke, apa lagi? Yang kamu mau tanyain? Biasanya ada tempat-tempat spesial nggak sih? Misalnya kalau mau bikin konten kayak harus di tempat yang viral-viral. ya kayak gitu. Itu bisa juga, bos. Itu sebenarnya itu tips salah satu apa ya? Biar video kalian tuh cepet naik, banyak viewer. Biasanya tuh tempat-tempat lagi happening atau istilah kasar sekarang tuh hidden game itu akan lebih banyak orang yang nyari. Bisa sekarang lagi ngetrend nih apa nih gitu loh kan. Orang banyak yang nyari gitu loh. Dan secara tidak langsung konten kalian juga akan direkomendasikan video kalian gitu. Tapi kalau menurut gua pribadi ya itu balik lagi ya, bos. Kadang-kadang tempat yang lagi happening itu ramenya minta ampun, lo agak kesulitan juga untuk buat konten di sana gitu loh. Jadi itu oke juga salah satu faktornya, tapi salah duanya ya kalian balik lagi ya. Kira-kira worth it nggak lu kesana gitu loh. Kalau nggak worth it ya lu cari tempat lain. Karena intinya sih kalau dari gua, minimal saat gue bikin konten, gue nge-review makanan, UMKM kecil, pedagang kecil itu, gue ngebantu, judulnya gue ngebantu dia. Jadi gue bantu dia promosikan, dan ya gue jujur, gue dapet konten, gitu aja sih. Kalau bikin konten itu selalu pakai skrip nggak sih? Bikin pakai skrip, itu tergantung orang. Ada orang yang dia harus, gue pernah ada bro, gue pernah konten dulu sama temen, akhirnya mau buat podcast sih, sampai nggak pernah jadi, karena selalu dia minta skripnya dulu kan. Tapi emang yang bener begitu, bos. Gue juga nggak tahu ya, kayak di dunia entertain gitu kan, dunia TV mungkin kali ya, itu kan mesti ada skrip ya, by skrip banget ya. Cuman karena gue ya masih amatir ya, bisa dibilang amatir, jadi ya kita jalan aja tanpa skrip. Kayak sekarang nih kan kita bikin nih dadakan tanpa skrip, ya udah pokoknya intinya asal tentang cuap. Ini makanya di Laki Bini ini cuma salah satunya podcast yang asal cuap asal jeplak. Lo suka lo tonton, lo nggak suka minimal Skip aja. skip aja, minimal lo share lah, lo kirim ke temen lo
ini konten apaan sih, podcast apa sih gitu loh. Tapi kalau lu suka, lu klik tombol merahnya, lu subscribe bro. Kayak gitu. Oke, apalagi kamu mau tanyain tentang Apa ya? konten kreator? Udah semua ya, suka duka udah. Skrip-skripan udah. Dari bikin konten ini udah dapet cuan nih. Dia nanya cuannya. Padahal AdSense gua ke rekeningnya dia loh. AdSense gua semuanya ke rekening istri gua, kan ini laki bini. Jadi gue juga nggak tahu ada berapa sebenarnya yang masuk gitu loh bos. Karena AdSense-nya semuanya ke dia. Jadi gini, sebenarnya baik lagi ya bos. Kita bikin konten, bikin video begini kan, pasti harapannya ada pemasukan lah, ada income. Biar kayak nama, gimana pun juga butuh operasional kan ya. Tapi buat kalian yang baru mulai, gini loh. Lu harus cinta dulu dengan pekerjaan lu itu ya. Memang klise tapi harus gitu karena gini, kita nggak gampang nggak seperti kayak public figure yang bikin konten, bikin Langsung YouTube meledak. langsung meledak viral, itu beda lagi. Kayak gua kan bukan public figure ya, jadi proses itu memang lama gitu, memang lama bikin prosesnya. Jadi kalau kalian berorientasi sama hasil, gue takutnya lo kecewa bro, karena begitu mas jadi main di YouTube, lo mau net juga belum tentu lo dapet jutaan gitu loh bos. Gitu. Tapi proses, lo harus menikmati proses. Kita nikmatin aja prosesnya. Ya, jadi karena dengan lo nikmatin proses itu, lo belajar bro. Jadi lo akan belajar dari situ pelan-pelan. Jadi lo akan misalnya lo cuma udah pakai kamera biasa, lama-lama pakai kamera yang bagus. Lo tadi jangan nggak pakai clip on, lo bisa pakai clip on yang bagus gitu kan. Kayak tadi lo sendiri, lo mungkin lo bisa nanti sewa kru dan lain-lainnya, ya kan, jadi tim lo bagian solid dan lain-lainnya. Intinya kayak gitu sih, kalau bicara Berproses penghasilan. ya, semuanya berproses. Intinya berproses, jangan berorientasi pada hasil dulu bro, karena ya takutnya, anjir gue udah bikin panjang lebar, gue udah monet, toh hasil gue cuma segini bro, aduh. Itu kalian akan kecewa sebenarnya bro. Jadi sebenarnya, ya dibilang bisa buat utama, bisa juga buat sampingan. Tapi kalau untuk awal, ya lo buat sampingan dulu kalau di YouTube. Tapi kalau lo serius, it's okay. Ini bisa diseriusin juga di YouTube gitu loh. Sebagai konten kreator bisa diseriusin juga. Oke, apalagi mau kamu tanyain? Apa ya? Nggak ada, udah semua lah. Oke, Francis. Jadi sekali lagi ya garis besarnya, kalau kalian mau menjadi konten kreator, walaupun gua bukan expertnya, gua masih amatir bisa dibilang, itu lo jalanin dulu aja, nikmatin semua prosesnya. Dari situ kalian akan banyak belajar dan selalu pasti ada perubahan. Dan sekali lagi bro, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, atau kebalik, hasil tidak mengkhianati usaha. Jadi kalian usaha aja apapun itu, hasil lo pasti akan ngikutin. Suatu saat ya konten lo akan naik. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan lupa yang baru bergabung, dukung channel gue ini tembus 1 juta subscribe, dan follow juga TikTok kita di The Krisanto juga. Kalian follow TikToknya, dan next time mungkin kita bisa giveaway kali ya. Tapi udah nggak boleh giveaway bro. Oke, kita ganti yang lainnya. Oke, sampai sini dulu dari kita Laki Bini. Gua lakinya. Gue Minia. Bye-bye. Kita ada di, thank you banget buat Lookout Luka. The Water Play Bekasi. Dadah.